Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Di sini saya akan memaparkan sedikitnya tentang etika berkomunikasi dalam Islam. Adapun pengertian etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa, dan etikos berarti susila, keadaan, kelakuan, dan perbuatan baik. Sedangkan secara terminologi, etika disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau dengan kata lain, teori tentang nilai. Etika disebut juga sebagai ilmu normatif, sebab di dalamnya terdapat norma dan nilai-nilai etika dengan moral atau budi pekerti. Ilmu etika adalah ilmu yang mempelajari tentang perbuatan-perbuatan manusia dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh dengan akal budi manusia. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan nilai tentang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau kelompok masyarakat. Selanjutnya, pengertian komunikasi. Komunikasi secara etimologi atau menurut asal katanya, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, communication, dan perkataan ini bersumber dari kata komunis. Arti komunis di sini adalah sama dalam arti kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seorang kepada orang lain sebagai konsekuensi dari hubungan sosial. Yang selanjutnya yaitu kajian etika komunikasi Islam. Menurut Amuis dalam bukunya Komunikasi Islam memaparkan bahwa semua macam komunikasi Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan komunikasi non-Islam dalam hal model, proses, dan efeknya. Tetapi yang membedakannya lebih kepada landasan filosofisnya. Landasan filosofis komunikasi Islam ialah Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi, komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan antara manusia didasarkan pada ajaran agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, etika komunikasi Islam kurang lebih sama dengan etika komunikasi umum. Isi perintah dan larangan sama atau serupa antara keduanya. Ilham yang membedakan keduanya adalah sanksi dan pahalanya. Komunikasi umum atau non-Islam memang mementingkan etika, tetapi sanksi atas pelanggaran komunikator terhadap etika komunikasi hanya berlaku di dunia. Sedangkan sanksi atas pelanggaran terhadap etika komunikasi Islam berlaku sampai akhirat. Ada hukuman akhirat dan hukuman di alam kubur atau di alam barzah. Para pelanggar terancam sanksi yang pedih di akhirat atau neraka. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi dalam Islam. Untuk yang pertama, yaitu qaulan sadidan, perkataan yang benar. Kata qaulan sadidan disebut 2 kali dalam Al-Quran. Pertama, Allah menyuruh manusia menyampaikan qaulan sadidan dalam urusan anak yatim dan keturunan. Terdapat dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 9, yang artinya, takutlah takut kepada Allah orang-orang yang mereka sekitarnya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang baik. Untuk yang kedua, Allah memerintahkan qaulan sadidan sudah takwa. Hal tersebut dalam firman-Nya Quran surat At-Taubah ayat 70, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Selanjutnya itu qaulan baligh, efektif atau tepat sasaran. Kata baligh dalam bahasa Arab artinya sampai, mengenai sasaran atau mencapai tujuan. Apabila dikaitkan dengan qaul, ucapan atau komunikasi, baligh berarti pasif, jelas maknanya, terang, dapat mengungkapkan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu, prinsip qaulan baligh dapat diterjemahkan sebagai prinsip komunikasi yang efektif. Tipe selanjutnya yaitu qaulan karima, perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah lembut, dan bertata krama. Jika dikaji lebih jauh, komunikasi dakwah dengan menggunakan qaulan karima lebih disarankan dengan tingkatan umurnya lebih tua, sehingga pendekatan yang digunakan lebih pada pendekatan yang sifatnya pada suatu yang santun, lembut, dengan tingkatan dan sopan santun yang diutamakan, dalam artian memberikan penghormatan dan tidak mengurangi rasa retorika yang berapi-api. Tiga selanjutnya, qaulan ma'rufan, perkataan yang baik atau pantas. Ungkapan qaulan ma'rufan jika ditelusuri lebih dalam dapat diartikan dengan ungkapan atau ucapan yang pantas dan baik. Pantas di sini juga bisa diartikan sebagai kata-kata yang terhormat, sedangkan baik diartikan sebagai kata-kata yang sopan. Qaulan ma'rufan juga bermakna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan. Bagian selanjutnya yaitu qaulan layyinan, lemah lembut. Qaulan layyina berarti pembicaraan yang lemah lembut, dengan suara yang enak didengar dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati. Maksudnya tidak mengeraskan suara, seperti membentak, meninggikan suara. Siapapun tidak suka bila berbicara dengan orang yang kasar. Rasulullah selalu bertutur kata dengan lemah lembut, sehingga setiap kata yang beliau ungkapkan sangat menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Untuk yang terakhir itu qaulan maisura, mudah diterima. Dalam Al-Quran ditemukan istilah qaulan maisura yang merupakan sesuatu tuntutan untuk melakukan komunikasi dengan mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan. Secara terminologi, qaulan maisura berarti mudah. Lebih lanjut dalam komunikasi dakwah dengan menggunakan qaulan maisura dapat diartikan bahwa dalam menyampaikan pesan dakwah, dai harus menggunakan bahasa yang ringan, sederhana, pantas, atau yang mudah diterima oleh makdu secara spontan tanpa harus melewati pemikiran berat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah. Di sini saya masih belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.